Shalom, selamat pagi Emanginang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu lagi di Renungan Pagi HKBP Denpasar. Untuk edisi hari ini, Kamis 15 September 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal 46 ayat 10. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Di dalam bahasa Batak dikatakan, au palubahun hian sian mula-mula ujung nasogot, au marboa-boa sian narobi nasoma sadope, lausau medok sai hotdo sakappu jala bahenokku ma nasalomo ni rohakku. Demikian firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu mengenang ada satu lagu rohani yang populer yang dinyanyikan hampir di mana-mana termasuk di gereja HKBP. Lagunya Suka-Sukamu Tuhan. Belakangan ini kita sudah semakin jarang mendengarkannya apalagi di HKBP karena memang soal konotasi. Jadi adalah benar maksud dari lagu itu bahwa semua hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan tahu dan Tuhan perbolehkan. Begitu. Dan apapun yang akan Dia berikan, apapun yang akan Dia sampaikan, Tuhan akan sampaikan. Apapun yang akan Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, apa yang Dia sudah rancangkan akan kehidupan kita, Dia akan jalankan. Namun karena konotasi bahwa kita sehari-hari jika pakai suka-sukamu lah Tuhan, lomo-lomo emak, gitu. Ada makna kemarahan di sana, ada makna sindiran di sana, ada makna kepasrahan, ketidakberdayaan atau kecuekan di sana. Begitu. Maka kita tidak pakai term lomo-lomom atau terserahmu atau suka-sukamu. Walaupun pada realitanya, pada kenyataannya, memang apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, yang dikehendaki oleh Tuhan, maka itu akan terjadi. Ketika Tuhan inginkan Niniwe mendengar kabar tentang pertobatan atau penghukuman, maka itu harus terjadi. Meskipun Yunus lari jauh, sembunyi, namun Tuhan sudah tentukan tidak, kabar itu harus sampai. Niniwe harus dengar dulu, entah mereka terima atau enggak. Mereka mau bertobat atau enggak. Yang pasti berita kalau mereka tidak bertobat, mereka akan dihukum. Kalau mereka bertobat, maka mereka akan dilepaskan. Berita itu, kabar itu harus sampai. Maka walaupun meskipun Yunus lari ke ujung dunia, Tuhan tetap hantarkan dia harus sampai ke Niniwe. Mau orang berencana sejahat apapun kepada kita, mengenal.
Mau orang rancangkan rancangan yang seburuk-buruknya dalam kehidupan kita, kalau Tuhan tidak perbolehkan, maka rancangan yang akan jadi. Maka mari firman ini mengajak kita untuk kembali mengingat, merenungkan bahwa hal-hal yang luar biasa di dalam perjanjian lama, baik di perjanjian baru, apa yang sudah dirancangkan Tuhan, itu akan terjadi. Ingat ketika Yesus Kristus marah kepada Rasul Petrus berniat membela Yesus, mengatakan, sesekalipun hal-hal itu tidak akan terjadi. Soal penangkapan Yesus, soal penyiksaan Yesus, soal penyalipan Yesus. Lalu Rasul Petrus ingin membela Yesus. Sekalipun hal itu tidak akan terjadi, kata Petrus. Tapi Tuhan marah besar karena bukan rancangan manusia yang akan jadi, tapi rancangan Tuhan ini harus dijalankan. Begitu. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Maka kita memohon kepada Tuhan, kiranya kehendak kita ini, rencana kita ini, bukan berarti kita tidak boleh merancang sesuatu. Bukan berarti tidak boleh merencanakan sesuatu. Tapi kiranya rancangan kita ini, rencana kita ini, impian kita ini adalah seturut dengan kehendak Tuhan juga. Adalah seturut dengan rancangan Tuhan juga. Begitu. Maka apapun yang akan mengganggu itu, apapun yang akan berusaha mengganggu rencana rancangan kita itu, cita-cita kita itu, tidak akan pernah berhasil. Sebab kuasa Tuhan lebih dahsyat dari kuasa apapun di bumi ini. Tidak akan ada yang berhasil mencelakai kita kalau Tuhan katakan enggak boleh. Maka mari kita lebih mendekatkan lagi diri kepada Tuhan dan memohon kebijaksanaan dari Tuhan agar kiranya kita diberi petunjuk agar semua rancangan kita adalah masuk ke dalam rancangan Allah, masuk ke dalam rencana Tuhan. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami mengucap syukur atas malam yang indah yang Kau berikan kepada kami, dan Kau hantarkan kami kepada pagi hari ini dengan sukacita yang daripada-Mu. Untuk itu Tuhan, kiranya kami kembali memohon kepada-Mu, agar Engkau Tuhan yang menolong kami, memimpin kami, membimbing kami di sepanjang hari ini. Jauhkan mara bahaya Tuhan. Berikan kami sukacita dan kesehatan yang daripada-Mu. Perbolehkan kami Tuhan untuk dapat berbagi berkat yang daripada-Mu melalui kami kepada orang-orang di sekitar kami. Yang sedang sakit Tuhan kuatkan, yang sedang bergumul Tuhan bebaskan, yang sedang bersedih duka Tuhan Engkau hiburkan. Agar kiranya kami tetap dapat memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam sukacita dan kesehatan yang daripada-Mu. Tuhan, melalui firman-Mu kami diingatkan agar tetap mengingat perbuatan-perbuatan dahsyat yang telah Engkau lakukan pada masa lalu. Dan itu tidak berhenti Tuhan untuk masa kami ini juga. Dan kiranya kami mohon melalui Roh Kudus-Mu kami dibimbing untuk memahami rancangan-rencana-Mu, dan biarlah Tuhan perbolehkan kami masuk ke dalam rencana dan rancangan-Mu tersebut. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan untuk pagi hari ini. Yang menginang selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.